selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, apa kabar, semua sehat? Ya, kita akan memulai pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelumnya, ya silakan Andrew, kita dipimpin dalam doa, Andrew. Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami selama pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin belajar sejarah Tuhan, ajar kami agar untuk mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Andrew. Ya, belum kita memulai silakan posisi kameranya, ya kelihatan wajahnya. Silakan. Namira hadir semua kelas kita, Namira? Hadir, Pak. Hadir semua ya. Oke, tadi ada izin off kamera. Baik. Ya, kita akan memulai topik kita pagi hari ini. Saya akan sharekan dulu. Oke, kita pada pagi hari ini, kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas perkembangan ekonomi masa demokrasi liberal. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat topik kita di minggu yang lalu? Silakan. Zakaria, masih ingatkah topik kita di minggu lalu? Tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang apa, Zakaria? Demokrasi Pancasila, Pak. Demokrasi Pancasila, tapi dalam bidang politik. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang demokrasi liberal dalam bidang politik. Nah, di kompetensi dasar gitu ya, kita akan melakukan di topik kita pagi hari ini, kita akan mengawali tentang Mendikade 3.3. Masih sama, mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal, merekonstruksi politik bangsa Indonesia. Demokrasi liberal menyajikan dalam bentuk laporan gitu ya. Nah, kemudian indikator yang akan kita capai, nah ada 3, menjelaskan kehidupan ekonomi, menganalisis kehidupan ekonomi saat ini, menilai kehidupan ekonomi demokrasi liberal. Nah, PKBN 2K-nya kepedulian, kemudian mempelopori pembaharuan, kemudian target yang kita capai atau KKM yang akan kita harus sampaikan adalah 75 ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, kemudian peserta didik mampu menilai ekonomi demokrasi liberal dan menyajikan hasil penalaran ekonomi Indonesia saat ini dalam bentuk video gitu ya. Nah, agar lebih memudahkan kita gitu ya, memudahkan pemahaman kita, maka ada peta konsep. Nah, peta konsepnya yang akan kita bahas intinya adalah Gunting Saripudin, berarti program ekonominya, program Benteng, kemudian ada Nasionalis Japanese Bank, kemudian nanti ada lagi yaitu persetujuan finansial, kemudian nanti rencana pembangunan 5 tahun, kemudian musyawarah nasional. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita selesaikan hari ini. Nah, maka sudah saya bagikan, ya akan saya sharekan di topik ini, gitu ya. Ya, saya akan bagikan, silakan langsung dibuka, gitu ya. Dan cuy silakan dipresentasikan cuy. Oke, sudah saya bagikan di grup. Silakan langsung dibuka. Yuk, silakan dibuka kegiatannya. Cuy, silakan cuy. Oke, silakan dimulai. Langsung ini cuy, dan Word ini copy. Word-nya ini Netplay. Oke, ketik nama, semuanya seperti itu. Oke, yuk silakan. Oke, silakan semuanya. Oke, silakan. Yang lainnya silakan. Inilah yang sudah menyelesaikan. Yang inilah akan kita bahas di topik kita di pagi hari ini tentang demokrasi liberal. Nah, maka seperti yang sudah saya kirimkan di GCR, silakan
Ya, silakan bergabung di grupnya yang sudah kita bagi minggu yang lalu, yaitu di breakout room. Nah, silakan habis itu langsung kita nanti presentasikan yang sudah kalian kerjakan. Oke, yuk silakan pertegaskan saja apa yang sudah kalian kerjakan dan silakan perwakilan yang akan mempresentasikannya yang sudah dikirimkan sudah membaca instruksinya gitu ya. Oke, yuk. Gimana? Ada kendala, Namira? Nah, ada Pak, udah jadi tinggal presentasinya. Oke. Sebentar ya, saya pindah dulu. Pak, presentasinya di sini atau nanti di ruang utama? Di room utama aja. BC, Ya. lu bikin TikTok dong. Nanti gue sama yang lain kasih materinya. Aduh, jangan. Nggak bisa. Kalau nggak TikTok nggak apa-apa, yang penting video aja. Nggak bisa, jangan yang lain. Tuh, Pak. Saya kebijakan ekonominya. Kebijakan itu kan kebijakannya doang kan, Pak, bukan orang yang mimpinnya. Ya, kebijakannya apa saja. Oke, Pak. Oke. Baiklah, kita akan memulai mempresentasikannya yang sudah dicari dan sudah disusun dan sudah didiskusikan. Kita akan mempresentasi. Yang pertama itu silakan kelompok Namira. Yuk, silakan. Saya persilakan waktunya. Waktu dan layar saya persilakan. Selama masa pandemi ini, kita pasti mengalami banyak kesulitan karena ada dampak yang kita dapatkan dan cenderung berupa dampak negatif, seperti kehilangan pekerjaan, keluarga, dan lainnya yang juga berakibat fatal pada perekonomian. Selama masa pandemi ini, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 minus 5,35% dan kuartal 3 minus 3,49%. Jumlah pengangguran yang ada juga meningkat dari 2,56 juta menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal yang ada juga turun 39,53% menjadi 50,7 juta. Anggaran PN yang ada pada tahun 2020 695 triliun, sedangkan anggaran PN yang ada pada tahun 2021 hanya 533 triliun. Oke. Terima kasih banyak kelompok Namira dan kelompok Michael William ya, itu luar biasa mempresentasikan secepat itu gitu ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Namira atau beri reaksi dulu. Ayo. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Daniel, silakan kelompok Daniel mempresentasikan. Oke, silakan. Jadi nanti kita pas nanti membuat TikTok itu nanti kita bakal bahas kondisi ekonomi Indonesia itu pas masa demokrasi liberal itu memiliki permasalahan. Itu ada 7 permasalahan. Permasalahan yang pertama itu Indonesia tuh punya utang luar negeri itu sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri itu sebesar 2,8 triliun rupiah yang harus tanggung Indonesia sebagai hasil KMD. Terus yang kedua, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus tanggung pemerintah. Terus yang ketiga, ekspor di Indonesia tuh hanya mengandalkan satu jenis, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan. Terus yang keempat, politik Indonesia tuh masih merupakan produsen pemimpin Belanda. Terus yang kelima, situasi keamanan yang tidak menentu, sehingga tuh membuat pengeluaran keamanan militer bertambah. Terus yang keenam itu terlalu sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program ekonomi yang dirancang itu tidak bisa diselesaikan. Terus yang terakhir, angka pertumbuhan penduduk yang besar. Begitu ya Pak, yang dari kelompok kami Pak. Iya, terima kasih kelompok Daniel. Ya, kita berikan A+ dulu. Ya, mereka sudah menganalisis kehidupan ekonomi. Ya, selanjutnya kelompok Teresia. Silakan kelompok Teresia. Ekonomi Gerakan Benteng, Gunting Syarifuddin, Nasionalisme The Jervas Bank, Sistem Ekonomi Alibaba, Mata Uang Rupiah, dan pengeluaran deklarasi ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi demokrasi liberal tersebut. Sekian dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok Teresia, luar biasa. Iya, yang terakhir kita persilakan waktu dan layar dipersilakan. Pagi, Pak Halasno juga teman-teman dan Bu dosen. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sedikit tentang yang pertama, kebijakan Gunting Syafruddin. Ini tuh kebijakan dengan memotong nilai uang. Cara dengan memotong uang yang bernilai 2050 ke atas hingga nilainya menjadi setengah.
Terus kebijakan yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Terus yang ketiga, Alibaba. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan perusahaan non-pribumi. Terus yang keempat ada ASAAT, yaitu melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tiongkok. Terus ada rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Terus yang kelima ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan yang ini untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Ada nasionalisasi de Java Jepang. Kalau ini itu pemerintah memberikan Dr. Howing sebagai presiden ke de Java Jepang dan mengangkat Mirza Syafruddin Khalil Negara sebagai presiden yang baru. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Itulah kehidupan ekonomi di awal demokrasi liberal. Nah, memang nanti pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kemudian nanti keamanan negara yang tidak stabil, utang negara yang cukup tinggi. Nah, itu penyebabnya. Maka bagaimana cara mengatasi kehidupan ekonomi? Nah, ada dilakukan nanti gunting Sarifudin, pemotongan nilai mata uang atau senering. Kemudian dilakukan nanti kebijakan ekonomi gerakan benteng, kemudian nanti dikatakan ada melakukan nasionalisasi di Japanese Bank. Nah, itu yang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi nasional. Kita lihat tidak stabilan suatu ekonomi. Nah, kalau kita lihat di kebijakan pemerintah pada saat ini, yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Michael, ya bagaimana pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, ya maka pemerintah harus ya menjaga kestabilan itu agar situasi politik juga nanti stabil. Nah, karena ekonomi itu mempengaruhi ya kehidupan ekonomi suatu negara, mempengaruhi ya kehidupan politik suatu negara. Maka pemerintah bagaimana mengelolanya gitu ya, melakukan kebijakan-kebijakan moneternya, kebijakan ekonomi di dalam negeri gitu ya. Nah, kemudian nanti membantu rakyat di masa-masa pandemi itu dengan memberikan bantuan. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau tidak ada, ya silakan langsung buka di VCC biar saya bagikan. Kita akan melakukan evaluasi. Sebentar. Apakah sudah melihat? Sudah? Sudah, Pak. Oke, yuk silakan join. Biar kita mulai. 719585. Biar kita mulai. Siap? Oke, kita akan akhiri. Oke, ini dia di posisi pertama. Silakan. Ya, kita akan koreksi di mana letak kesalahannya gitu ya. Maka ini jawabannya. Nah, jadi kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal gitu ya. Ya, itu nanti disebut dengan Alibaba gitu ya. Nah, kemudian nanti non pribumi itu nomor 2 itu kebijakan ekonomi pada masa liberal ada kaitannya sumbang dengan dana kredit ya, program Alibaba. Ya, dengan berakhirnya, dengan kita akhiri topik kita pada pagi hari ini, ya sebelum kita akhiri, silakan satu orang mengambil kesimpulan, silakan. Oke, Daniel, silakan Daniel. Jadi pas demokrasi liberal, kondisi ekonominya belum baik. Ya, pertumbuhan ekonomi masa demokrasi liberal ada beberapa kendala, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, di mana nanti pertumbuhan ekonomi cukup rendah, hanya mengandalkan nanti produk dalam negeri. Maka cara mengatasinya nanti ada gunting Sarifudin, kemudian nasionalis di Japanese Bank,
kemudian nanti ada ekonomi nasional atau nanti melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Nah, inilah topik kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari topik tentang demokrasi terpimpin, gitu ya. Ya, tetap jaga kesehatan, gitu ya. Ya, maka kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Silakan Teresia, kita berdoa. Bapak Ibu dosen, Pak Halason, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memimpin kegiatan pembelajaran sejarah kami ya Bapak. Biarlah apa yang kami pelajari saat pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak, dan berguna bagi masa depan kami ya Bapak. Sekarang kami melanjutkan dengan kegiatan yang lain, tolong supaya Engkau berkati ya Bapak, hingga lancar sampai akhir nanti. Engkau berkati juga Bapak Ibu dosen dan Pak Halason yang telah mengajar ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Oke, jadi jangan lupa mengirim tugasnya ya di GCR atau nanti bisa di email pribadi. Oke, kita akhir sampai di sini. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi.